Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rian. Waalaikumsalam. Apa Waalaikumsalam, Mami kabar? Mikmik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Ini lagi di sekolahan ya? Iya, betul. Lagi sekolah. Masuknya tiap hari apa di sekolahan atau gimana? Ya, tiap hari, Senin sampai Jumat. Kita udah mulai blended learning namanya. Blended learning itu campuran ya, kalau ngeblend gitu ya, campuran. Jadi kita sistem online dan offline di mix gitu ya. Beberapa hari offline dan sisanya masih pembelajaran jarak jauh online. Tapi online-nya itu berarti terapis atau pengajarnya itu datang ke sekolahan ya, dilakukan dari sekolahan gitu ya? Iya, betul. Okay. Kayaknya itu lebih seru offline juga ya. Oke. Berarti anak-anaknya masih datang untuk terapi ke sekolahan. Iya, sesuai dengan jadwal yang udah ditentukan ya. Anak-anak masih datang. Oke. Kita hari ini mau ngobrol sama e-book ya. Ngobrol sama e-book. Mungkin ngobrol soal aktivitas e-book sebagai terapis wicara ya. Lebih banyaknya kan saat ini di sekolah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal kesibukan e-book sebagai terapis wicara di sekolahan, mungkin kita kenalan dulu ya gitu. Jadi e-book ini sebenarnya siapa? Nama lengkapnya siapa? Angkatan masuk ATW BW Jakarta tahun berapa? Lulus tahun berapa? Terus apa lagi ya? Sudah berkeluarga kah? Anaknya berapa? Kemudian sekarang aktivitas bekerjanya di mana? Itu kali. Silakan Bu. Oke, perkenalkan nama saya Rian Rahmalia Agustin, biasa dipanggil Rian atau Mbak Rian. Saya tinggal di Rawamangun. Saya kuliah di Akademi Terapi Wicara, masuk tahun 2000 ya. Lulusnya 2003 atau 2004 ya, saya lupa. Terus saya memiliki 2 orang putri. Apalagi ya kesibukan saya saat ini yaitu masih di School of Human dan kampusnya manusia sebagai terapis wicara. Itu aja sih ya. Human, sekolahnya manusia, kampusnya manusia. Itu ada di mana ya? Di lokasinya di mana? Oke, School of Human ada di Jalan Mendut nomor 126 Kranggan, Jati Sampurna. Bekasi sih masuknya ya, Kota Bekasi. Berarti dari Rawamangun ke Bekasi ya? Wih, dahsyat. Ya. Seperti itu setiap hari. Dahsyat nih, di jalan banyak dapet nih kayaknya ya. Kan lumayan tuh ya dalam perjalanan bisa ngelamun ya. Bisa ngelamun. Wah, bahaya kalau ngelamun sih. Oh iya, bawa itu ya, bawa kendaraan sendiri ya. Maklum kalau kita makan kalau nggak ngojek ya ngebis gitu, jadi kalau panjang tuh ya udah ngelamun gitu kan, lumayan. Ya sebenarnya bawa kendaraan ini juga selama pandemi ini ya, waktu belum ada pandemi ya biasanya juga naik busway ke sini. Jadinya kalau sekarang nggak naik busway. Sekarang belum ada sedia ke arah Cibubur sini. Oh, busway-nya yang belum ada ke sana. Betul, belum ada. Nah, paling angkot ya. Mulai kerja tuh berarti dari abis lulus atau setelah beberapa saat gitu ya, nganggur dulu gitu. Tentang riwayat pekerjaannya, Bu Rian. Bisa diceritain? Oh iya. Iya, dulu selepas kuliah, jadi
saya sempat nggak aktif di dunia keterapian gitu ya. Jadi saya lebih fokus meneruskan karir di bidang kefarmasian karena dulu memang sebelum kuliah memang bidang yang saya geluti kefarmasian gitu, kefarmasian. Jadinya sempet off, kemudian baru mulai 2 atau 3 tahun kemudian. Terus awal kerjanya sebagai terapis wicara itu di mana? Sampai akhirnya menclok nih ya di SOH. Oh iya. Kan Aduh, biasanya kalau gitu tuh ya kalau diceritain angkatan ya. panjang banget. Tapi kan Panjang emang banget kalau di itu kalau angkatan kita ke atas misalnya seringkali emang masih belum full time gitu. Sampai akhirnya kan ya sekarang ya sekolah berarti full benar-benar. time. Sampai Ya. akhirnya Emang cintanya awal-awal berlabuh di SOH tuh gimana awalnya? ya awal-awal karir keterapian sih emang nggak langsung di full time ya, masih freelancer. Jadinya home visit kayak gitu, terus kalaupun ada di suatu instansi itu sifatnya part timer gitu, nggak full gitu. Kalau di mana aja itu sebenarnya agak apa ya, bingung nulisnya karena saya juga agak lupa ya, udah berapa belas tahun lulus. Tempatnya udah banyak banget ya, salah Tapi satunya basisnya di sekolahan ya? salah satunya di klinik Devita lah ya. Ya dulu kita pernah lah ya di sekolahan lah ya. Pernah Iya, mencoba judulnya sekolah lagi, beruntungnya sekolah di lagi. sekolahan ya. Iya kan kalau Iya ibu kan benar. kayaknya banyak di sekolahan gitu basisnya. Dulu ya kita sempat di ekol ya bareng. Terus di mana lagi dulu ya ibu ya Aljannah ya bu ya, kalau nggak salah ya. Ajana pernah. Terus Ya, apa lagi dah? Ajana, terus selesai dari Sekolahan ya. Ajana baru melanglang buana sampai sempat juga diminta tolong Direktorat PKLK Kemendikbud buat bantu teman-teman yang di daerah-daerah untuk mengetahui ilmu tentang memahami dunia ABK, keterapian, seperti itu. Oh, yang apa namanya PLA Pusat Layanan Autis. Ya, Pusat Layanan Autis. Ya, dulu pernah jadi tim pengajarnya untuk melatih guru-guru di setiap PLA. Enggak ngelatih sih ya, cuman memberi pemahaman kepada guru-guru tentang ini loh, kondisi-kondisi anak berkebutuhan khusus macam-macamnya, khususnya autis seperti itu. Kemudian pernah juga dan pelatihan gitu ya. Ya, terus ikut tim penulis buku kurikulum 2013 untuk PKLK juga, untuk buku-buku guru dan siswa SLB di Indonesia. Di School of Human itu usia 12 tahun sampai 16-17 tahun. Berarti kasusnya itu lebih ke anak-anak usia sekolah SMP dan SMA, gitu ya? SMP, SMA, sama kuliah ya? Tingkat kuliah. 17 tahun. Nah, hari ini kan kayaknya obrolan kita mungkin akan bahas satu tema dulu ya tentang disleksia. Sepanjang ibu ada di sekolahan ya, ada di dunia terapi wicara, tapi di area sekolahan gitu. Kalau ibu definisiin sendiri gitu ya, ini kita definisi sendiri aja, nggak usah definisi formal di buku-buku ya. Maksudnya karena emang berat juga, deh. Teori banget nih. Iya, karena obrolan kita kan untuk menggali informasi dan wawasan yang behind the skin gitu ya. Behind the scene-nya seperti apa. Behind the scene ya, bukan behind the skin ya. Tadi pertama behind the skin. Di balik kulit. Gitu. Jadi
disleksia buat ibu tuh definisinya apa sih setelah bertemu dengan anak-anak yang mengalami karakteristik disleksia? Oke, sebenarnya dari segi keilmuannya, aduh disleksia tuh termasuk dalam kesulitan belajar yang meliputi gangguan membaca ya, membaca dan menulis kalau di level akademisnya seperti itu. Namun kalau ternyata kalau dihubungkan ke definisi dari keprofesian terapi wicara itu lebih kepada kesulitan berkomunikasi yang dikarenakan gangguan bahasa yang meliputi kemampuan untuk decoding atau mengkode-kodekan it's mean bahasa reseptif ya, seperti itu. Oke. Terus kalau ciri-ciri umumnya nih Bu, kan ciri-ciri khasnya atau karakteristik khasnya di anak yang oh ini disleksia nih, ini bukan disleksia gitu. Itu apa sih Bu Ya, karakteristik khasnya? ciri-ciri yang paling ketara ya. Ya, khas banget. Itu tuh kesulitan untuk memahami arah kanan, kiri ya. Terus ketika anak diminta untuk membaca, masih sering terdapat kesulitan atau kesalahan-kesalahan, terutama pada huruf-huruf yang memiliki bentuk yang mirip kayak B dengan D, P dengan Q, terus U dengan N, seperti itu sih. Kesulitan dalam memahami arah dan kesulitan dalam memahami bentuk-bentuk yang memiliki kemiripan. Berarti karakteristik khasnya dari disleksia itu ya? Karakteristik khas.